Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Jamaluddin Ashari, NIM 036 dari Prodi HPI 3A. Di sini saya akan menjelaskan sejarah hukum Islam dalam pandangan pakar hukum Islam. Tugas ini diampu oleh dosen Bapak Muhammad Hanif Al-Hakim. Yang pertama, konsepsi formal substantif hukum Islam. Konsep Islam yang dimaksud adalah konsep-konsep yang berasal dari sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, Al-Hadis, dan ijtihad. Ijtihad yaitu atau pemikiran para ulama. Pemikiran Joseph Sachs tentang hukum Islam tidak terlepas dari ketiga sumber hukum Islam tersebut, yaitu Al-Quran, Al-Hadis, dan ijtihad tadi. Pemikiran hukum Islam Sachs, konsep hukum-hukum Islam dibatasi ruang dan waktu, yakni hukum Islam sebelum periode Umayyah dengan karakteristik hukuman yang bersifat normatif sebagai hukum suci, dan pembatasan hukum Islam pada akhir pemerintahan Umayyah yang bersifat teknis salam tataran hukum positif. Pembahasan hukum Islam tidak terlepas dari fikih dan syariah. Dari sejarah keduanya, fikih memiliki makna yang sangat luas, mencakup semua hukum yang disyariatkan oleh agama Islam, akhlak, ibadah, maupun muamalah. Pengertian fikih tersebut masih digunakan sampai pertengahan abad kedua Hijriah. Setelah melalui masa-masa perkembangan formatifnya, pada masa abad kedua Hijriah, istilah fikih kemudian mengalami pergeseran dan pembatasan sehingga terfokus pada masalah-masalah hukum saja. Ada dua dimensi dalam memahami hukum Islam. Yang pertama, hukum Islam berdimensi ilahiyah atau yang diyakini sebagai ajaran yang bersumber dari yang maha suci, maha sempurna, dan maha benar. Yang kedua, Islam dimensi insaniyah. Dalam dimensi ini, hukum Islam merupakan upaya manusia secara sungguh-sungguh untuk memahami ajaran yang dinilai suci dengan melakukan dua pendekatan. Dua pendekatan tersebut yaitu kebahasaan dan mufasid. Melihat istilah-istilah yang digunakan oleh Sachs secara garis besar, ia mengartikan bahwa hukum Islam adalah hukum suci di satu sisi dan hukum Islam secara teknis di sisi lain. Sachs menarik kesimpulan tentang hukum Islam secara umum bahwa yang dimaksud hukum Islam itu harus bersifat teknis dan bukan sebatas normatif saja. Uraian di atas secara terminologi memikirkan Sachs mengalami dinamika, tetapi secara substansial hukum Islam di mata Sachs harus memiliki sifat teknis dan formal seperti dijelaskan di atas. Di samping itu, Sachs menurut analisis penulis cenderung berpikir secara praktis semata tanpa memasukkan unsur-unsur teologis sebagaimana pengertian fikih dalam Al-Quran, Al-Hadis, dan ijtihad atau kesepakatan para ulama. Dan Sachs tidak merinci asal-usul kata syariah atau fikih secara utuh. Yang kedua yaitu konsepsi tentang sumber dan periodisasi hukum Islam. Sachs berpendapat bahwa sumber hukum Islam pertama adalah tradisi masyarakat Arab pra-Islam atau hukum adat, bukan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Pemikiran ini didasarkan pada beberapa hukum adat yang dijadikan awal pembentukan hukum Islam. Tradisi adalah bagian dari syariah Allah
tradisi adalah bagian dari syariah Allah itu sendiri. Artinya, tradisi Arab pra-Islam adalah bagian kecil dari syariah. Oleh karena itu, tidak benar menjadikan sesuatu sebagai bagian dari maha besar sebagai sumber hukum Islam. Berdasarkan fakta, para ahli hukum Islam melihat prinsip-prinsip adat sebagai salah satu sumber hukum Islam yang sekunder, dan itu bukan primer. Para ahli hukum Islam, baik yang berpikir secara asyariah atau mu'tazilah, bahkan yang netral sekalipun, mempunyai pendapat berbeda tentang masuknya adat ke dalam hukum Islam, tetapi mereka sampai pada suatu kesimpulan yang sama, yaitu bahwa prinsip-prinsip adat merupakan alat yang efektif untuk membangun hukum. Adat dalam realitas sistem hukum Islam memiliki keefektifan yang sangat besar dan penting. Schatz benar berpandangan bahwa adat atau tradisi pra-Islam dapat dijadikan sebagai sumber hukum, tetapi bukan sumber hukum Islam pertama, melainkan sebagai sumber hukum sekunder. Pemikiran Schatz tentang Al-Quran hanya sebagai kitab hukum. Yang pandangan ini ditolak baik oleh orientalis atau ahli hukum Islam. Dengan demikian, sumber hukum Islam sejak masa Nabi SAW adalah Al-Quran, bukan tradisi Arab pra-Islam sebagaimana pandangan Schatz. Schatz berpendapat juga bahwa periode hukum Islam dimulai ketika awal abad kedua Hijriah, terutama pada masa akhir pemerintahan Umayyah. Pemikiran ini jauh berbeda dengan berseberangan dengan pendapat jumhur ulama. Meskipun beberapa ulama juga memiliki pendapat yang berbeda, namun semua sepakat bahwa periode hukum Islam dimulai zaman Rasulullah SAW. Yang selanjutnya, konsepsi metode penggalian hukum Islam. Pendekatan teologi ini sangat penting dalam menggali hukum Islam karena teologi ini meneliti aturan-aturan yang mengatur syariah dan fikih. Pendekatan ini tampaknya sangat tidak diperhatikan oleh Schatz. Hal itu diakui oleh para orientalis lainnya. Pendekatan selanjutnya adalah filsafat. Menurut Juhayya, pendekatan ini memiliki beberapa tugas utama, yakni tugas kritis dan tugas konstruktif. Pendekatan ini juga memiliki objek baik teoritis, prinsip, tujuan, asas, dasar, kaidah hukum Islam, atau praktis. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya dari penjelasan saya, masih banyak kekurangan dari penjelasan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.